Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Brilian Legacy. Kita lanjut lagi untuk ke part 5 berarti ya. Jadi di sini ada 4 jenis investor ya, atau 4 level investor ya. Oke, ide originalnya ini gue dapat sebenarnya dari salah satu videonya Om Benix, tapi gue lupa videonya yang mana. Dia pernah ngejelasin ini ya, tapi ya ini mungkin based on pengembangan gue lah gitu ya, karena takutnya apa yang gue bicarain ini nggak sepenuhnya sama gitu ya. Oke, jadi kita lanjut aja. Di sini ada 5 anak tangga ya. Jadi yang pertama itu mulainya dari benar-benar nol. Kita nggak tahu saham, mungkin tahu tapi kita nggak tahu gimana cara belinya gitu ya, cara investasinya gimana, dan itu masih banyak banget yang seperti itu gue temuin di circle gue terutama. Jadi bahkan mereka taunya saham itu judi, saham itu hanya untuk orang kaya, saham itu apalah ya, yang negatif lah kebanyakan gitu ya. Nah, gue pun berawal dari posisi itu sampai akhirnya temen gue cerita lah mengenai tentang saham, dan dia udah buka, dan waktu itu memang agak ribet cara bukanya ya gitu. Sampai akhirnya gue ketemu salah satu video YouTube, gue masih ingat videonya Ryan Filbert. Dia ngasih info cara buka rekening saham dengan full online, dan waktu itu sekuritasnya juga Philip Sekuritas, dan masih gue pakai juga. Aplikasinya Poems namanya. Oke, nah dari situ gue baru mulai coba-coba lah ya, dan cari-cari akhirnya informasi tentang saham lebih lanjut ya. Waktu itu lumayan lama ya, sekitar 1-2 minggu waktu buka rekening awalnya di Philip Sekuritas. Tapi setelah jadi kayaknya untuk buka di rekening sekuritas lain lebih cepet ya. Waktu gue buka di Stockbit sama Ajaib itu kayaknya 1 kali 24 jam udah jadi gitu ya, karena udah ada history di Philip Sekuritasnya gitu. Aku nggak tahu kalau sekarang gimana ya. Intinya gue mulai dari nol, dari nggak tahu, mungkin nggak ngerti cara beli saham seperti apa. Akhirnya sampailah kita ketemu sekuritas yang bisa bikin full online dan jadi gitu. Nah, setelah jadi kita akan masuk tuh ke investor level 1, dimana kita itu nggak tahu mau beli saham apa ya. Mungkin akhirnya kita cari-cari tahu lah. Cari-cari tahunya juga dari YouTube ya. Jadi di YouTube akan ketemu influencer saham tuh ya. Waktu itu ya Ryan Filbert salah satunya, terus mungkin gue pernah rekomendasi beberapa ya, kayak Om Benix ya, terus ada Sofian Finansial, Creative Trader, sama Sundarsan Gloria. Nah, cuman di awal-awal itu gue mungkin lebih banyak lagi Fajar Daily dulu tuh ada. Pokoknya grup panen saham pernah juga. Siapa lagi ya, banyak lah gitu ya, karena setelah kita mungkin algoritmanya dibaca juga ya sama YouTube. Jadi saat kita buka informasi tentang saham ya, jadi banyak gitu ya yang masuk gitu, influencer saham juga.
Nah, gue berawal dari level 1 juga. Gue beli itu waktu itu ya ngelihat apa, salah satu channel juga, gue lupa. Dia ngebahas perusahaan-perusahaan yang ngasih dividen gede gitu. Nah, salah duanya itu ada Hexa sama Demas. Nah, gue belilah tuh gitu. Sama waktu itu Telkom. Kalau Telkom itu gue beli memang karena gue tau lah perusahaannya dan kayaknya oke gitu, jadi gue beli itu. Jadi 3 saham pertama yang gue beli waktu itu adalah Telkom, Hexa sama Demas gitu ya. Dan ya udah, tadinya memang awalnya itu untuk dividen investing, tapi di perjalanan lah ya, di perjalanan akhirnya waktu itu cuan, gue jual. Jadi udah mulai ngitung-ngitung tuh, kalau dapet dividen kayaknya cuma dapat segini nih gitu, mending gue jual di harga segini, itu lebih gede dari dividen yang seharusnya gue dapat gitulah. Kalau nggak salah gue skemanya seperti itu waktu itu ya. Udah mulai ke situ tuh gue. Nah, cuman di awal-awal intinya kita nggak tahu mau beli saham apa, akhirnya karena dapet rekomendasi, jadi ikut belinya tuh karena ikut-ikutan gitu ya. Di level ini sih biasanya seperti itu tuh. Atau kalau lo kenal sama orang yang kenal saham lebih dahulu, terus lo nanya dia, gue beli saham nih, saham apa ya? Nah, biasanya begitu kan gitu. Nah, dia ngasih rekomendasi, ya udah kita nggak analisa lagi, langsung beli aja gitu. Nah, itu kita berarti masih ada di level 1 tuh. Kita nggak tahu saham mana yang layak dibeli. Seiring berjalannya waktu ya, kita mulai masuk ke level 2 tuh ya. Ya mungkin gue beruntung di level 1 itu nggak masuk saham gorengan lah ya gitu. Jadi ya apa, masuk juga deh, masuk, tapi waktu itu memang gue lagi belajar trading ya. Jadi gue mulai belajar cara baca, enggak grafik sih, transaksi jual beli gitu. Terus cari-cari broker mana retail, mana asing gitu ya. Udah mulai terpapar ilmu bandarmologi gitu. Nah, gue dari situ tuh gue udah mulai ikut-ikutan tuh cari-cari saham yang buat di tradingin lah intinya gitu. Nah, cuman nggak tahu kenapa di pengalaman trading gue ternyata kurang oke lah gitu ya hasilnya. Jadi gue mungkin agak sedikit kapok tuh ya, ikut beli rekomendasi saham gitu ya, karena pengalaman pertamanya kurang oke gitu ya. Gue beli saham waktu itu ya karena, nah gue juga di situ udah mulai gedein tuh ya, maksudnya sekali beli waktu itu 10 juta gitu, karena memang di video-video trading itu dengan modal segitu cuan 1-2% aja kan udah 100-200 ribu tuh ya sehari gitu ya. Sebulan udah 6 juta tuh gitu, udah di atas UMR tuh kalau waktu itu. Nah, jadi gue sempat tertarik lah. Jadi ada dana segitu, gue coba, dan dilalanya malah turun 20% dong gitu. Dan memang gue belum siap dengan menerima kekalahan. Waktu itu sih kan seingat gue, waktu di zaman gue ARB-nya itu dibatasin di 7% gitu. Nah, karena nggak ikhlas untuk keluar 700 ribu, turun 7%,
malah lanjut sampai 20% baru gue aduh kayaknya takut turun lagi gitu ya. Udahlah gue cut loss gitu. Itu pengalaman trading gue pertama kali beli saham. Gue benar-benar nggak tahu itu saham apa gitu ya, dan gue mengalami kerugian. Jadi gue nggak lagi dah gitu. Tapi itu gue ulangi lagi sebenarnya di saat gue kenal ada namanya day trading. Jadi di fitur aplikasi ajaib tuh ada tuh. Jadi lo modal 1 juta lo bisa beli saham-saham tertentu sampai 10 kali lipat tuh ada gitu. Nah di awal-awal cuan tuh bener. Gua beli ya modal seingat gue sih modalnya gue sekitar 1 jutaan ya, 1 jutaan. Nah cuan tuh ya pernah sampai 200-300 ribu lah sehari. Nah mulai kayaknya oke nih kalau gue gedein lagi modal. Jadi modalnya gue gedein waktu itu ke 8 juta dan pangkalinya kan lebih gede lagi tuh ya. Nggak tahu kenapa ya, ya mungkin psikologi apa namanya gue belum oke ya. Jadi malah akhirnya gue rugi sampai 6 juta tuh ya. Jadi dari modal 8 juta tuh hilang 6 juta ya, itu lumayan ya dalam waktu 2 hari. Sehari apa 2 hari itu, seingat gue 2 hari dah. Jadi pertama hilang 3 jutaan apa ya. Nah berharap di hari berikutnya bisa dibales, ternyata malah hilang lagi gitu ya. Nah itulah pengalaman yang cukup akhirnya membuat gue kayaknya kapok gue kalau buat trading harian, apalagi pakai itu ya, pakai dana lebihan itu tadi tuh. Fitur-fitur yang ada di sekuritas yang apa ya sebenarnya sebenarnya oke sih kalau buat buat yang suka trading gitu. Dengan modal kecil kita dipinjemin modal gitu kan bahasanya, untuk trading dengan modal yang lebih besar. Nah, cuman ya itu resikonya kan dengan modal yang lebih besar saat turun pun bisa kenanya lebih besar lagi gitu. Nah itulah ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Itu bahas. Jadi gue udah pernah juga ada di level itu, di level 1 ya, kita beli saham ikut-ikutan gitu ya. Terus kita naik ke level 2 ya. Level 2 ini kita udah tahu mau beli saham apa gitu. Jadi udah mulai analisa fundamental, udah tahu gitu ya. Jadi udah tahu nih saham layak untuk dibeli gitu. Cuman di level ini kita masih belum tahu saham ini layaknya dibeli di harga berapa gitu ya. Jadi kita udah masuk ke level 1, udah tahu mau beli saham mana yang mau dibeli. Nah cuma kita belum tahu layaknya beli di harga berapa. Oke, jadi di sini kita udah bisa analisa fundamental. Nah lanjutlah ke level kedua, yaitu di sini kalau kita lihat oke. Nah, itu tadi level 1, level 2 itu tahu sahamnya. Level 1 itu kita nggak tahu sahamnya, beli ikut-ikutan. Yang kedua itu kita udah tahu sahamnya, cuman nggak tahu beli di harga berapa. Nah di level 3 kita udah tahu nih sahamnya yang mau dibeli apa dari sisi fundamental, oke. Dan di level ketiga ini kita sudah tahu juga layaknya beli di harga berapa. Nah jadi di posisi ini kemungkinan besar kita udah pasti cuan ya, kemungkinan besar. Artinya kita tahu saham bagus
di harga murah. Kalau bahasa Lo Keng Hong itu beli Mercy harga bajai gitu ya. Kemungkinan udah pasti cuan, cuman waktunya aja yang nggak tahu kapan gitu ya. Karena ya gitu, kadang beli saham bagus di harga murah belum tentu dalam waktu dekat akan naik, karena bisa jadi harganya malah makin turun terus gitu. Nah makanya posisinya di sini kita lebih tenang lah, lebih tenang karena tahu sahamnya oke gitu. Apalagi kalau kita punya dana lebih itu tiap bulan, artinya kalau kita tahu posisinya lagi turun ya kita tambahin lagi gitu. Jadi di sisi ini tadi ya kemungkinan cuannya lebih besar gitu. Cuma ya mungkin kita nggak akan cuan maksimal ya. Nah nggak akan cuan maksimalnya itu kenapa? Karena kita nggak tahu layaknya dijual di harga berapa nih gitu. Di level 3 ini kita cuma tahu sahamnya murah aja gitu. Nah cuma nanti layaknya dijual di harga berapa ya, nah itu kita nggak tahu gitu. Kadang tahu nih harga murah, begitu naik 10%, 20%, jual lah, udah cuan ini gitu. Padahal layaknya nanti nih dia di 100% baru layak dijual nih gitu. Tapi karena kita nggak tahu, begitu saham naik 10%, 20%, ya kita jual lah gitu. Nah gue juga pernah ada di posisi ini ya gitu. Jadi ya ada beli beberapa saham yang under value ya gitu, dan cukup lama waktu itu beli saham yang gocap gitu ya. BKSL gue juga pernah beli tuh, kalau gue masih hold sampai sekarang mungkin udah naik 500%, kayaknya udah di 250-an dia. Gue beli di harga gocap gitu, lama banget nggak kemana-mana. Begitu naik gue tunggu, kayaknya naik ke 60-an lebih lah, gue lupa. Nah itu gue jual, kayaknya di 66 lah gue jual deh. Karena waktu itu tidurnya lumayan lama tuh, cuman gue ngerasa dari sisi fundamental oke nih gitu. Cuman mulai mulai tergerus lah kepercayaannya, karena banyak berita-berita yang kurang oke lah gitu. Akhirnya wah kayaknya gue jual aja lah. Nah sampai akhirnya tuh ya, sahamnya naik dulu gitu ya. Waktu itu gue jual, habis itu balik lagi tuh ke gocap lagi, seinget gue gitu, lama. Nah sampai di sekarang nih kayaknya baru naik sampai 250 ya gitu, karena ada isu dan antara mau bangun kek kesehatan di Sentul gitu. Nah seperti itu tuh gue. Jadi di level 3 ini kita udah tahu sahamnya oke nih dari sisi fundamental, terus dari sisi valuasinya juga murah. Jadi kita udah lebih tenang lah naruhnya. Mau naruh banyak pun sepertinya udah lebih aman lah gitu, nggak seperti waktu di level 1 ya gitu. Kita nggak tahu saham apa kita masukin aja gitu. Malah pas turun kita khawatir kita pasti lebih ngeri tuh, ngerinya pasti turunnya lebih dalam lagi ya, enggak nih gitu ya, karena sahamnya juga nggak jelas nih saham apa gitu, perusahaan apa, karena kita asal banget belinya gitu. Nah kalau di level 3 ini udah, di level 2 pun sebenarnya kita walaupun ternyata misalkan beli BBCA di harga pucuk gitu ya lebih tenang lah gitu, kemungkinan delistingnya juga jauh gitu ya. Terus ya masih bagi dividen gitu, walaupun beli di harga pucuk masih agak tenang gitu, karena perusahaannya perusahaan oke misalkan. Jadi kalau di apalagi di level 3 kita tahu perusahaan oke dan belinya di harga murah gitu ya. Jadi sebenarnya penting belajarnya itu adalah tentang analisa fundamental ya kalau gua. Jadi mulai dari level begitu masuk ke level 2 itu sebenarnya kita udah belajar
analisa fundamental tuh untuk menentukan saham mana yang layak dibeli gitu. Oke, nah langsung kita masuk ke level 4 nih. Level 4 bisa dibilang yang udah sempurna lah. Udah tahu saham apa yang mau dibeli, udah tahu belinya kapan layaknya. Kapan itu bisa dari sisi harganya dan sama dari segi waktunya ya. Kan ada juga mungkin nanti next kita bahas di part 6 ya. Salah satu analisanya apa ya? Analisa atau apa ya? Pokoknya Om Benix itu ngajarin Mackie investing. Nah, salah satunya itu M-nya itu momentum. Nah, itu ada saham-saham yang memang ada momentumnya gitu ya, atau mungkin cyclical ya, saham-saham cyclical itu yang kita beli itu based on waktu gitu. Karena kadang di waktu itu harga sahamnya juga pasti akan lagi turun, karena mungkin pendapatan dia juga pasti akan turun di waktu itu. Dan nantinya karena itu siklus ya, nantinya di waktu nantinya itu kita tahu si sahamnya itu bakal naik karena pendapatannya juga akan naik gitu. Karena ada saham-saham yang seperti itu tuh, yang berdasarkan siklus waktunya kayak gitu. Jadi tahu belinya itu bisa dari sisi harganya sama dari sisi waktunya gitu ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah ya tadi di level 4 itu selain tahu saham apa yang mau dibeli, belinya di harga berapa, dan tahu kapan jualnya. Nah, di posisi keempat ini kita harus punya skenario saham lah bahasanya, atau jurnal ya, jurnal investasi. Artinya kita kenapa beli saham ini, nah kita harus tahu tuh kenapa. Kalau nggak cuma lagi murah aja gitu, nggak, tapi kita tahu kenapa dan skenario kedepannya bakal seperti apa gitu. Jadi kalau kita bisa membuat skenario nya, kita tulis gitu ya. Misalkan skenario nya ABCDE. ABCDE ini, kalau ABCDE ini terpenuhi oleh saham ini ke depannya, nah harusnya saham ini layaknya dihargai segini misalkan gitu. Tapi nanti di tengah perjalanan misalkan ternyata baru AB aja yang dipenuhi, terus CDE-nya nggak dijalanin, nah kita juga bisa ngambil keputusan tuh untuk berarti ini saatnya untuk dijual gitu. Karena dia nggak melakukan skenario ini, berarti nggak mungkin juga nih harganya bakal ke sini gitulah. Jadi di level ini sebenarnya udah tadi ya, udah perfect lah ya. Tahu saham apa yang mau dibeli, terus tahu belinya kapan, dan tahu jualnya kapan gitu. Oke, nanti mungkin di part berikutnya kita akan bahas Mackie investing ya, yang dari Om Benix itu. Jadi nanti kita coba bahas deh di part berikutnya ya. Jadi di sini kita mau membuka wawasan aja, dan harapannya kalian tahu sekarang ini posisi kalian ada di level mana. Kalau kalian udah punya sekuritas ya, minimal kalian udah di level 1 lah gitu ya, di level 1 gitu. Kalau belum, nah berarti kalian masih di level 0 nih. Nah, cari tahu dah tentang cara buka rekening saham gitu, atau cara untuk bisa jual beli saham gimana gitu ya. Nanti di channel gue juga kayaknya ada kali ya, lupa juga, cara buka rekening saham gitu ya, terutama di Stockbit ya. Karena gue bukan di endorse, tapi lebih kaya aja lah informasinya tuh di Stockbit gitu ketimbang di sekuritas lain. Gue nggak tahu ya sekuritas lain yang lebih yang lainnya itu, kan dari yang gue pernah pakai ya, di Philips, terus Ajaib, Mandiri Sekuritas, BRI Sekuritas, BCA Sekuritas, apa lagi ya, ya itu aja.
Jadi dari yang 5 yang lain tuh menurut gua paling enak di Stockbit sih, informasi-informasinya gitu. Ya, oke, mungkin semoga bisa dipahami ya. Kalian mulai sekarang mungkin udah bisa tahu posisi kalian ada di mana gitu. Kalau masih di posisi nol, apa yang harus kalian lakukan yaitu buka rekening sekuritas gitu ya. Kalau kalian belum punya bank, ya buka rekening bank dulu gitu ya. Bisa juga bank jago. Kalau bisa bank jago itu nanti di Stockbit juga bisa terkoneksi. Misalnya kalau di Stockbit itu setahu gue bank jago sama BCA. Lalu kalau kalian udah di level 1, nah kalian belajar cara analisa fundamental gitu, biar nggak beli sahamnya tuh karena rekomendasi doang gitu. Jadi kalian tahu kenapa gua beli ini gitu, nggak cuma kata si A beli ini, kata si B beli ini, gue ikut gitu. Nah jangan begitu, karena kalau sebenarnya si A si B itu pun saat memberikan rekomendasi biasanya dia akan melakukan satu akan menyatakan satu pernyataan disclaimer. Nah, artinya ya dia juga nggak bisa ngasih kepastian saham itu bakal naik atau turun gitu. Jadi saat kalian ikut ya resikonya kalian yang tanggung sendiri gitu. Makanya penting tuh untuk belajar analisa fundamental biar kalian naik level dari level 1 ke level 2. Ke level 2 artinya kalian udah tahu saham mana yang layak dibeli gitu. Kalau udah tahu saham layak mana yang bakal dibeli, nah sebenarnya dari analisa fundamental nanti kalian akan ketemu juga tuh parameter-parameter yang menentukan si saham ini layaknya dihargai di harga berapa gitu. Nah sebenarnya mulai dari analisa fundamental tuh bisa ketemu tuh hal-hal seperti itu yang bisa menambah ilmu kita untuk menentukan suatu saham layaknya dibeli di harga berapa. Sama itu pun juga nanti kalian akan menemukan suatu saham layaknya dijual di harga berapa atau dihargai di harga berapa. Nah itu nanti akan ketemu saat kalian belajar analisa fundamental gitu ya. Sebenarnya di luar sana banyak ada analisa teknikal sama bandarmologi yang gue tahu. Jadi yaitu kalau dua itu mungkin bisa mengabaikan fundamental ya, karena memang based on-nya itu bukan fundamental gitu. Kalau dari bandarmologi ya based on-nya dari akumulasi si pengendali sahamnya ya. Kalau analisa teknikal itu sebenarnya dari sisi apa ya namanya ya apa sih itu candlestick. Tapi candlestick itu sebenarnya menggambarkan statistik gitu. Jadi belajar ilmu statistik tuh. Oke, seperti itu aja. Semoga bisa dipahami dan semoga kalian tahu posisi kalian ada di mana dan kalian tahu kalian harus apa untuk naik ke level berikutnya. Oke, mungkin cukup dari gua. Semoga bermanfaat. Thank you.